Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastan baru saya, channel Misbah Saiful atau MS2. Sahabat iman, kali ini saya ingin menghadirkan sosok inspiratif untuk mengangkat tema-tema yang bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Kali ini sosok muda yang hadir pada kesempatan kali ini yaitu Ruli Van Hood Nababan. Ini sobat iman, nama yang tidak asing. Kalau Van Hood itu yaitu nama-nama Belanda ya. Nanti akan terungkap bagaimana, mungkin diceritakan sedikit nanti kenapa kok namanya ada Van-nya gitu. Van itu apa ya? Nama. Nababannya mungkin. Nababannya itu marga. Tapi kenapa ada Belandanya gitu ya. Baik, beliau adalah seorang mu'alaf, sahabat iman. Ya, bagaimana kisah beliau untuk menjadi mu'alaf ini saksikan di podcast ini, dan bagaimana selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau supaya lebih detail lagi dan kita simak dan mendapatkan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sosok Ruli ini, sahabat iman, setiap hari ada di pesantren Al-Uswah dengan saya sebetulnya ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol Amir Ruli. Kan Nabi juga sebetulnya belum banyak ngobrol tentang masa ini ya. Jadi kita sudah sering satu mobil teman-temannya, karena beliau juga sering bantu saya untuk pergi mana-mana kalau kondisi sedang lelah gitu. Nyupir nggak sabuk lagi, beliau lah yang handle. Jazakallahu khair. Ngobrol di mobil yang nggak terlalu leluasa ya, baru beberapa bab gitu kita nyampe dan ya belum tuntas lah ngobrolnya gitu ya. Dan tidak juga secara khusus datang ke rumah cerita tentang ini, tidak secara khusus juga. Jadi kita jarang ngobrol-ngobrol masalah ini ya, karena lebih kepada fokus aktivitas yang nanti akan diungkap di podcast ini. Baik, usia berapa nih sekarang? Alhamdulillah tahun ini jalan yang ke 25. 25. Nggak mateng sama teman. Kayaknya udah mulai Abi mikir-mikir nih ya, udah cariin lah. Ya. Sebenarnya yang perlu dicari banyak, cuma dipilih. Bukan pilih-pilih juga sih. Kalau yang mau ini nanti boleh di kolom komentar ya. Oke. Oh, mu'alaf juga nanti ceritanya keren teman-teman ya. Di usia berapa mulai masuk Islam? Sebelum nanti diceritakan. Di usia kelas 2 SMA berarti sekitar 17 ya. 17 tahun kelas 2 SMA. Baik. Ruli Van Hood Nababan. Wah, tadi kita dari nama dulu ya. Itu Nababan itu apa tuh? Nababan itu ya marga yang biasa Batak ya? Batak, turunan Batak. Asli dia Batak, turunan dari Tapanuli. Tapanuli, berarti itu mayoritas memang non muslim ya? Kalau Nababan mayoritas non muslim. Tapi banyak masjid juga di sana. Atau ada? Di mananya nih? Oh, jadi perwilayaan kan beda-beda. Kalau marga itu tidak mesti teritorial. Enggak. Itu menyebar. Ya kira di satu kampung Nababan semua gitu. Kan kita mah begitu ya mikirnya teman-teman. Misalnya Nasution, ya udah di Sumateranya itu Nasution itu satu komplek Nasution, di komplek Nababan itu enggak. Kalau bisa nanti kalau untuk melanjutkan
apa kehidupannya gimana, kan nggak boleh nikah bareng satu marga gitu. Kalau satu gitu. iya. Jadi ini nababan, nggak boleh dari nababan lagi. Nggak bisa. Nababanah ya, nababanah. Banas. Oh, kalau di bahasa kita nggak begitu ya. Jadi kalau laki nababan ya perempuan nababan. Oh, jadi tidak boleh nyari yang nababan lagi ya perempuannya. Tapi juga harus marga yang sekeyakinan. Diutamakan ya Mas. Diutamakan yang sekeyakinan. Kadang sekte. Oh, nah ini baru tahu nih, baru terungkap nih. Jadi kita pikir justru malah lebih bagus tuh satu marga gitu. Nainggolan sama Nainggolan gitu kan. Apa lagi tuh? Semajuntak sama Semajuntak gitu. Itu nggak boleh malah, karena tidak akan berkembang. Iya. Oh, Emang dari adatnya nenek moyang tuh nggak boleh. semua marga prinsipnya sama Iya, begitu. sama. Ini menarik teman-teman, bagus. Ya, ini informasi baru. Ternyata jangan berkecil hati. Apa namanya? Dan ternyata juga yang saya dengar itu ada semacam, walaupun nikah dengan Muslim, selama keluarganya menerima dan si Muslim ini mau mendapatkan marga Bataknya, itu ada semacam bayar untuk biaya upacara, ikut upacara mendapatkan marga. Iya, ada upacara kita gitu. Ada upacara, contoh nih, seorang non muslim atau yang dia apa non muslim ataupun muslim tapi nggak mempunyai marga, ketika udah menikah dengan kita yang bermarga, itu biasanya akan ada suatu upacara lagi biar dia dapat marga. Jadi ngasih marga nih. Iya. Tapi ada melalui upacara, benar. Upacara ada. Ada. Nah nanti seandainya tuh orang yang tadinya katakanlah bukan nababan ya, setelah ngikutin upacara adat kemudian mendapat gelar nababan secara resmi, terus punya anak, menurunkan gelar itu juga otomatis bisa ya? Bisa. Otomatis. Kalau nggak bisa ngomong Batak gimana ya? Nggak jadi syarat. Nggak jadi syarat. Enggak. Atau nanti lama-lama harus bisa gitu nggak juga ya? Enggak juga sih. Unik emang lah. Itulah Indonesia ya teman-teman. Kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Ya, di Sumatera sana ada yang marga masih sangat digunakan. Kalau di kita di Jawa Barat udah nggak pakai marga. Ya udah nyambur kemana-mana lah. Tapi kalau benar mereka itu yang tadi ada menarik ya, karena untuk supaya harus berkembang, tidak apa namanya, ya berarti tidak berkembang biak ya kalau gitu ya. Iya. Kalau nababan ke nababan itu resikonya nanti akan kebalik, muter lagi, ketemu lagi dengan satu klan. Di situ aja istilahnya. Di situ-situ terus. Dan ada hal yang lain, kalau satu gen ketemu lagi nanti ada resiko juga ya. Nah, itu yang kurang paham, memang udah dari turunan nenek moyang tuh begitu adatnya gitu. Jadi nggak bisa. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena di sini juga ada Nainggolan nikah sama orang Kuningan. Kalau teman saya tadi yang ceritain itu, marganya apa ya lupa ya, Sianipar. Oh, Sianipar ada. Itu juga kalau kelompoknya non muslim ya. Sianipar atau apa ya? Ternyata itu istrinya Sianipar, suaminya orang Manembara sama Timan. Ya. Tapi kemudian mau menyanggupi ada upacara adat, jadi sekarang namanya itu depannya nama Sunda, belakangnya Sianipar. Oh, gitu. Jadi sebutin aja namanya, ntar nonton kan. Nah, khawatir nama marganya salah, jadi saya nggak sebutin lah ya. Pokoknya depannya nama Sunda, belakangnya itu Sianipar, kan jadi lucu gitu. Ya, baik. Alhamdulillah cukup menarik ya sahabat iman, baru kita mulai podcast ini. Nanti akan banyak yang terungkap. Amiruli, ini perjalanan yang tidak sebentar ya. Dari mulai masuk Islam saja usia 17, sekarang sudah 25 tahun kan. 7 berapa tahun? Ya, jalan 8 tahun. Ya, 8 tahun lah. Itu kan perjalanan yang cukup lumayan. Perlu
bekal pemahaman yang cukup komprehensif lah dari agama baru ini. Saya sudah 8 tahun, sudah cukup lama sih sebetulnya. Bisa diceritakan sebelum masuk Islam ketika di kampung sana. Kamu ke kota? Kota ya? Oh, kampung ya. Boleh ceritakan ada di kampung mana, daerah mana, dan pengalaman-pengalaman sebelum masuk Islam sampai pada akhirnya terpikir untuk masuk Islam itu kenapa? Ya, sebelumnya alhamdulillah ada nikmatin iman, ada nikmatin Islam, ada nikmatin hidayah. Jazakumullah kepada para masyayikh ya yang telah membimbing sampai saat ini masuk abi. Terima kasih. Kayaknya harus flashback lagi nih. Iya, nggak apa-apa lah. Coba. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Baper juga nggak apa-apa. Pertanyaannya Anda hindarin dari siapapun. Makanya bisa mungkin sebenarnya menyembunyikan gitu. Nah, nggak usah lah. Tapi kayaknya ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Ya, Oke lah. kita kalau madorot kadang-kadang di bapernya aja. Iya, benar. Perasaan sendiri. Oke. Jadi yang perlu diketahui, jadi emang alhamdulillah sebenarnya ibu itu emang muslim. Memang muslim. Memang muslim. Sampai sekarang masih muslim. Itu dia. Sebelumnya muslim kemudian atau bagaimana? Lanjut. Jadi emang ibu emang muslim. Tulen yang muslim tulen, turunannya muslim. Terus itu menikah dengan bapak. Bapak ini kebetulan penganut Katolik ya. Bapak ini orang Sumatera tapi tinggalnya itu di perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh Tenggara. Udah ujung. Udah ke Aceh. Riwayat bapak ini emang kuat. Dulu sekolahnya emang sekolah pastor. Misionaris. Iya. Oh, pastor. Pastor. Kok menikah? Nah, dulu kan merantau ya ke Pulau Jawa ini ngerantau, ketemu sama ibu. Terus itu ya karena biasalah tertarik, langsung ada keinginan untuk menikah. Tapi ada syarat juga sebenarnya, syarat dari keluarga ibu, dari keluarga nenek lah. Kalau mau harus bersedia meluk Islam gitu. Tapi nggak hanya di situ, nggak hanya bersedia, harus dibuktiin dulu nih. Kalau yang bersedia tuh harus siap tuh perkembangannya seperti apa. Bener nggak? Dan ternyata alhamdulillah bapak ini menyanggupi. Terus itu belajar juga sempat belajar Islam, belajar baca gitu. Dan ternyata alhamdulillah 4 bulan nih, 4 bulan tuh bisa gitu lah. Bisa baca, tapi nggak lancar. Kan kalau udah begitu kan orang yakin nih, ya udahlah. Tertarik masuk Islam lah sudah. Udah masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam, terus itu menikah. Jadi iya. Setelah menikah kan tinggal di Bekasi. Ana lahir di Bekasi. Sekitar umur belum sampai setahun itu langsung hijrah lagi. Hijrah dari kemana? Hijrah tempat. Oh, hijrah tempat. dari Katolik masuk Islam, terus hijrah lagi. Hijrah kemana? Bahasanya salah. Maksudnya itu hijrah tempat. Pindah rumah ke Lampung, ke tempat keluarganya ibu. Saat itu masih menyatakan muslim. Masih. Dan sampai di situ juga ade juga lahir di situ, ade yang kedua gitu. Masih. Yang sekarang ada di Jakarta sekarang. Yang sana Jakarta. Ya. Terus itu, nah di sini nih mulanya nih pindah ke kampung bapak. Di situ ada keluarga semua dari keluarga bapak ada di sana. Itu di Medan tepatnya. Nah, emang lewatnya kurang paham apakah emang udah menjadi goalsnya, maksudnya tujuannya, siasatnya awal. Kalau misionaris kan begitu. Ya, rata-rata gitu. Tapi bisa juga anak prediksi karena udah kumpul dengan keluarga hasutan gitu. Gitu. Ini yang belum terungkap nih di sini, belum berani nanya gitu. Terus itu di sana lah mulai kembali lagi gitu. Kembali menyatakan kembali ke agamanya. Tapi untuk ibu nih yang bingung gitu.
Kalau anak bahasa itu gantung lah, bingung mau kemana gitu. Sementara ada di wilayah keluarganya. Sementara mohon maaf ya untuk melaksanakan ibadah mahdohnya ya nggak boleh gitu kan, disuruh ya, Sholat nggak boleh disuruh ke gereja gitu. Tapi ibu ikutin gereja, tapi cerita yang masukkan itu nggak masuk gitu, nggak Ya karena iya nggak bisa. satu emang hatinya nggak situ, terus itu ya bahasa kita nggak nalar lah gitu. Iya. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena itulah rahasia iman ya, sahabat iman. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah itu tidak bisa dipaksakan gitu ya. La ikraha fid din, dan memang itu ayat. Tidak ada paksaan dalam agama. Menarik sekali. Lanjut. Setelah itu ya anak tinggal di sana selama di Medan ini kurang lebih hampir 8 sampai 9 lah, soalnya anak Itu berarti di Medan sampai lulus SD. SD. Kan dari kecil umur berapa gitu. Di Lampungnya berapa lama? Di Lampung paling cuma 2 tahun. 2 tahun. Berarti itu 3 di Medan berarti sekitar 7 tahunan. Iya, 7 sampai 8 tahun. Sampai lulus SD. Sampai lulus SD di Medan. Nah, terus itu lanjut lagi hijrah lagi nih, hijrah tempat maksudnya. Hijrah tempat lagi. Hijrah Sebentar nih. Tadi kan ayah menyatakan untuk kembali ke agamanya yang semula. Ya, dengan tadi ibu tidak bisa melaksanakan mahdohnya yang waktu itu, dan langsung disuruh ke gereja, walaupun tidak dengan hati tapi kemudian dilakukan. Sampai berapa lama itu disembunyikan ke keluarga atau langsung disampaikan ke keluarganya ibu? Bercerita nggak ibu ke keluarganya di Lampung? Bercerita, udah tahu gitu. Bahkan kalau kita pulang kampung ke Lampung, ya udah tahu gitu. Itu sikapnya gimana keluarga Lampung? Pasti kalau selamanya yang dengar, pasti yang nolak kecewa. Cuma pada saat itu ya kejadiannya seperti apa kan masih kecil, kurang tahu lah. Karena anak dari kecil juga udah mulai ke gereja gitu. Udah dari Ikut kecil. ayah lah, kurang lebih. Iya, seperti orang-orang non muslim umumnya lah gitu. Yang getir ibu ya. Nah, iya. Jadi kayaknya kita undang sini. Undang ya deh. Insya Allah. Mau nggak? Insya Allah mau sih mah, cuman ya keadaan dulu. Iya, cuma tapi lah. Iya. Aduh, ini jadi kebawa suasana ya. Betapa bagaimana bimbang dan merasakan, karena beda ya, orang yang sudah biasa di keluarga yang religius menjaga ibadah segala macam, kemudian tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi yang harus meninggalkan semua beribadah itu tidak mudah ya. Sebelum lanjut ke situ, tadi kan Amiruli cerita nih, ya sejak kecil sudah ke gereja gitu, ya kan? Nah, ingat nggak tentang perasaan dulu waktu ke gereja itu seperti apa? Tentang keyakinan setelah menyaksikan, walaupun belum tahu cerita ibu ya, belum tahu kisahnya ya. Misalnya apakah ya pokoknya perasaannya gimana lah dulu? Sudah ada saya yakin nih dengan Katolik ini gitu gimana? Kalau bilang yakin sih ya enggak, karena kita ini sedikit gambaran ibadah di gereja itu ya hanya sekedar ritual mereka ya menyanyi, menyampaikan kisah yang di kitabnya, kita namanya, kalau kita namanya Injil tapi namanya Alkitab sih. Alkitab. Paling hanya seperti itu aja, hanya, dan itu kan setiap minggu gitu, bukan tiap hari. Ya, bukan tiap hari. Nah, jadi kalau bicara iman ya tidak terlalu mengenal lah. Kurang rasa gitu, kurang rasa. Kalau nyanyi ya mohon maaf ya, di sini tidak ada unsur penistaan ya. Ya mungkin pada umumnya orang nyanyi itu kan bukan yang di gereja gitu, di kafe, di mana-mana, ini lebih pada nyanyi isinya tentang pesan-pesan ayat itu. Nyanyinya ya seperti mungkin kalau di kita itu sholawat lah, puji-pujian gitu.
Iya iya iya. Agak mengena sih kalau kalau suasananya sholawat, kalaupun pakai musik gitu ya. Kalau kita kan di muslim, sahabat Iman, mungkin ini ada non muslim juga yang nonton ya. Baca sholawat sambil walaupun pakai gitar gitu, itu cukup ada merasa keimanan ya. Mungkin bagi teman-teman yang non muslim juga sama seperti itu. Cuman karena ini waktu itu masih bocah ingusannya, jadi masih belum paham ke masalah itu. Kan sampai lulus SD ya. Sampai lulus SD itu berarti masih ikut-ikutan ayah aja, ikut-ikutan teman-teman ke gereja, aktivitas gitu. Sudah mulai mengenal Islam belum? Atau dengar-dengar apa azan atau apa gitu? Oke. Kalau riwayat pendidikan juga kan, anak SD-nya emang umum. Enggak, Abi lagi. Bahwa bapak itu emang pengen nyetak kayak beliau gitu. Oh, jadi calon ulamanya Katolik. Iya, jadi maksudnya juga emang masuk sekolah ini ya, khusus swasta muslim gitu. Swasta non muslim. Tapi cuma sampai kelas 2 kan. Kelas 2 terus pindah lagi ke negeri. Nah, tadi apa nanya apa dia? Ya sudah mulai mengenal lah gitu. Oh ya, tadi ya mengenal. Ini teman-teman banyak yang muslim juga kan? Emang udah mengenal. Soalnya kan di Medan itu bukan gambaran berarti orangnya orang Bumarga, orang Batak semua, enggak. Itu tadi pikiran kita dulu gitu. Justru di Medan tuh lebih banyak orang Melayu, orang Jawa. Oh. Teman-teman tuh ya itu Jawa. Tapi biasa bergaul ya. Berarti toleransi cukup tinggi di sana. Dan lebih banyak, dan bukan banyak lagi, mayoritas itu teman emang muslim semua di sekolah, di rumah, di sekitar rumah. Emang karena sana kan ya udah kayak kota lah nih. Jadi gitu. Tadi berarti jangan sebut terbawa ke lingkungan keluarga itu bukan berarti lingkungan sekitarnya. Bukan. Lebih kepada keluarga aja. Keluarga itu ada di sana semua gitu. Ruli Fatmud Nababan. Kenapa ingin masuk Islam saat itu dan berpikir apa? Yang terpikir, jujur ini nggak ada paksaan dari siapapun ya. Oke. Sekalipun dari ibu nggak ada. Walaupun ibu juga, ya tadi yang tadi menginginkan kayaknya. Cuman ketika kita lagi duduk lagi makan sama ibu lagi, ya biasalah sharing gitu. Ibu pernah menyampaikan hal simpel nih. Ini hal simpel. Tentang kematian. Karena di kita nih, ketika seseorang meninggal, dia biasanya bawa barang yang dia suka selama di bumi. Di masa hidup. Dipakai pakaian rapi, yang mewah. Terus itu membandingkan dengan yang muslim, hanya sebatas kain putih, kafan gitu. Awalnya sih dari situ situ aja. Malah dari cerita ringan. Ibu. Itu terus sampai kampusnya masih keinget cerita itu. Cuman bingung nih mau mencari dan memulainya gimana gitu. Antara kain kafan dengan tadi kematian dengan memakai jas dan pakaian penente, makan pakai disisir rapi, pakai minyak wangi, dibedakin segala macam gitu. Yang terpikir apa dari membandingkan kain kafan kan kerenan yang pakai jas itu loh. Yang bikin jadi beda itu karena kita lahirnya tanpa apa-apa gitu. Jadi di situ sih. Gimana lahir? Ini sahabat iman. Ini jarang jadi perenungan kita sebagai seorang muslim, ya. Tapi beliau ini justru menjadi perenungan dan menjadi sebab beliau mulai berpikir dan membandingkan Islam dengan agama sebelumnya. Kita jangan berpikir lahir kita itu berojol nggak pakai tanpa busana, ya, di bedong dengan kain begitu aja kan. Mati pun seharusnya begitu. Datang ke dunia kondisi seperti itu, mati seperti hal yang sama. Karena kalau dibandingkan mati mau dikubur kita pakai jas dulu atau itu lebih keren loh. Iya. Baik, itu ketertarikan dengan Islam memang sudah sejak kecil ada terngiang-ngiang dengan ibu tentang kematian itu ya. Itu yang lebih besar rupanya ya. Iya.
Iya, iya. Sehingga terwujud semakin kuat atau bagaimana? Nah, ketika masih ada di lingkungan itu, ya itu hanya bisa sebatas angan-angan gitu, keinginan gitu. Oh, nanti nih. Oh, kayaknya Kayaknya iya, nih. pengen nih. Kalau udah gede gitu. Cuman kan masih berada di lingkaran lingkungan itu, jadi nggak bisa apa-apa gitu. Karena dulu waktu di Riau itu lebih aneh lagi Bi, daripada di Medan. Anehnya? Riau itu kan terkenalnya Melayu, tapi di lingkungan kita itu semuanya non Muslim. Sampai jarak berkilometer tempat anak tinggal itu non Muslim semua. Malah di Medan sendiri sekitarnya banyak Muslim. Muslim. Di Riau yang banyak Melayu malah jarang yang Muslim. Ada, nggak ketemu masjid malah. Cocok dong buat lingkungan sama ayah gitu. Cocok banget. Makanya pindah sana. Ibu ikut ke Riau? Ya ikut lah. Ikut. Oh, dia sempat tinggal di Riau berapa tahun? Sampai sekarang orang tua masih di sana. Oh ya, kemarin pulang ke Riau ya, Iya. bukan ke Medan. Bang. Tapi masih pulang ke Medan. Kalau bapak Natal gitu. bapak kadang ada acara pulang, ibu juga kadang ikut. Kadang Kalau anak pulang. belum pernah lagi sejak lulus SD. SMP. Oh, karena keluarga besar ayah masih di Medan ya. Iya, iya, iya. Akhirnya kemudian memuatlah. Nah tadi lingkungan Riau kan malah banyak non Muslimnya. Iya. Itu SMP berarti di Riau. SMP. SMA Nah, di sini nih mulai kisahnya mulai makin menguatkan. menguatkan. SMK pindah ke SMK SMK jurusan apa? jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Keren broadcast. Akuntansi keuangan. Jago ngitung juga rupanya. Ngitung dolar doang. Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada benar. Iya, iya. Pindah ke Jakarta dulu itu ikut sama tante Dari ibu, dari ibu. adiknya ibu, Berarti keluarganya Muslim. Muslim. Oh, Nah, di situ. di situ Sebentar, dipotong dulu. Ya. Ketika memutuskan ikut tante yang Muslim, sikap ayah gimana? welcome aja, mengiyakan. Soalnya niat anak sana kan mau ini Belajar sekolah. Ada sempat mengkhawatirkan keluar kata-kata intip-intip atau apa enggak? Kalau ke keluarga sih enggak, tapi ke anak pribadi ada. Ya ke Ada. pribadi ada apa katanya? Ya sebagai Duh. orang tua yang sebagai orang tua yang menginginkan anaknya seperti beliau ya pasti tentang itu tidak lagi lah istilahnya. Ada lah titik Ada, juga ya. karena kalau gimana juga Hmm. beliau ya aktivis. Iya, setiap telepon juga pasti kan. Oke. Lanjut. Ya di situ sama alhamdulillah tante ini paham juga tentang agama, jadi nggak pernah Ngajak, nyuruh-nyuruh gitu. Kapan lu masuk Ya, Islam? sama Kan? sekali nggak. Ya, itulah sahabat iman ya. Karena memang dalam akidah kita ya, potong dikit, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Tidak boleh ada paksaan. Ini tantenya ke ponakannya langsung loh. Yang dulu juga yang ibunya, kakaknya tantenya itu juga Muslim dan dibawa oleh suaminya. Tapi manakala Ruli ini berkumpul dengan Bibi yang Muslim itu tidak pernah ada paksaan. Nggak ada paksaan untuk ini bukti bahwa kalau bahasa Inggrisnya free will. Jadi keinginan sendiri, bukan paksaan dari tantenya. Ya. Ini kan khawatir nanti ada semacam, ini tantenya tuh. Iya. Ya kan? Sampaikan hasil langsung oleh yang bersangkutan. Sama sekali nggak ada. Kata-kata itu nggak pernah lah. Maksudnya masuk Islam aja? Nggak pernah. Subhanallah. Justru di sini anak lihatnya Bi. Alhamdulillah tante ini ya termasuk yang taat juga, sering ngaji, sering sholat ya, alhamdulillah terjaga. Udah mulai ngamatin lah, Tante masih sehat? Alhamdulillah masih sehat sekarang. Usia berapa kira-kira kurang lebih? Jalan 40 lah. Kamu sudah ambil? Iya. Ini 43. Maksudnya nanti bisa kita temuin sering-sering. Oke. Bisa. Next di konten berikutnya. Nah, dulu kan tinggal sama tante. Karena tante di Jakarta, sekolah Jakarta. Oke.
Nah setahun setelah itu tante pindah ke Banten. Oh. Kan mau pindah sekolah juga, aduh gimana ini. Pindah-pindah terus. Terus itu emang niatnya sekolah di Jakarta dulu kan. Jadi cerita pindah-pindah ini udah kayak Ada beberapa kali pindah-pindah. udah makanan sehari yang sering gitu ya lah pindah ya. Hmm. Nggak mau lah pindah ke Banten. Nggak mau. Terus dititip ke tante yang lain. Masih ada. Masih ada. Cuman ya secara pribadi Kedekatan. kurang ya, kurang Komunikasi. Sama baik sih, cuma kurang aja gitu interaksi kita jarang ngobrol. Terus itu pengen gitu. Nah, saat itu sudah muslim belum? Belum. Tante yang pertama pindah ke Banten, dititipin ke tante yang kedua, itu pun belum. Belum, masih. Tapi nggak ada hubungan dengan belum muslim kemudian tante ada komunikasi nggak ya? Ya, tapi itu ada kebawaan aja kan? Iya, tapi kayaknya. Soalnya dari keluarga juga masih sering telepon kan, bapak. Mana gereja nih? Setiap mau hari Minggu nih telepon biasa. Siap. Berangkat. Emang kelihatan berangkatnya. Dia tinggal siap doang. Iya doang, tapi nggak berangkat. Wah ini anak durhaka nih, Pak. Anak durhaka nih Pak. Iya doang Pak. Iya nggak apa-apa. Terus itu kayaknya udah merasa ya pengen gimana lagi gitu, Bi. Nggak mau dengan tergantung ke tante atau ke ayah tadi. Enggak, ya maksudnya enggak mau ke Merepotin. Ke tante apa ayah? Semuanya ada. Semua. Dari namanya mandiri ya sendiri. Iya. Dari awal kan juga emang enggak bebanin orang tua juga. Terus itu pengen jangan bebanin tante. Nah, kepikir nih, ngekos aja kali ya. Udah biasa kan. Itu kelas berapa itu? Nah, itu pas kelas 1 akhir apa udah pas baru naik kelas 2 lah. Oke, kelas 1 SMA. Iya, SMK itu tadi. Mau naik kelas 2. Ya. Terus itu nanya ke tante, ada tempat nggak ya atau kos nih biar lebih ini lah mandiri. Nah, tante sih membolehkan, tapi ada kekhawatiran juga, Bi. Kalau dibiarin ke kos itu. Khawatirnya? Ya dong, kehidupan Jakarta gitu. Iya. Apalagi sendiri. Parkulan bebas. Gitu. Kan bisa nyuci bebas. Nah, itu nggak masalah. Emang bebas itu konotasinya buruk semua ya. Iya. Iya itu maksudnya seks bebas, narkoba bebas teman-teman ya. Karena ada seks yang tidak bebas, ada narkoba yang tidak bebas. Ya paham lah, khawatir dengan lingkungan. Ya, karena lingkungan itu sangat mudah untuk membantu kita ya. Di video sebelumnya minta izin untuk kos. Diizinkan atau tidak? Ya seperti ya video sebelumnya jawabannya